dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu ada di hadirat-Mu Tuhan, ku ingin bersekutu lebih lagi Tuhan, karena dekat-Mu rasa tenang Tuhan, ada kekuatan baru, ada perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, ku mau dekat padamu lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Merasakan namanya, telah dekat denganmu
bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sehingga saat ini kita bisa bertemu kembali karena nama Tuhan, ya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari saya ajak saudara-saudara berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus Parakletos menolong kami, menjamah kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dengan demikian hidup kami terus ditingkatkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ajak saudara membuka 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya saudara. Saudara perhatikan, ini bagus sekali saudara ya. Kata-katanya begini. Camkanlah ini. Kata camkanlah ini mempunyai banyak pengertian. Bisa dikatakan perhatikan. Bisa juga lakukan, ya. Bisa juga ngerti. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sampai sini dulu ya. Para ahli sudah tahu tentang
menabur sedikit ya entuk sedikit, menabur banyak ya dapatnya banyak. Itu setiap orang sudah tahu. Ya. Tetapi yang saya ingin jelaskan, apa itu menabur? Ya, sebelum saya lanjutkan, kita baca ayat 7 dulu. Ya. Jadi hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi tadi menabur itu, tadi saya katakan banyak. Pengertian tentang menabur. Nah ini oleh firman Tuhan itu, menabur itu diarahkan memberi. Ya. Menabur itu diarahkan kepada memberi. Hendaklah orang masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi menabur di sini diarahkan kepada memberi. Nah, sekarang saudara saya jelaskan apa itu menabur. Ya. Orang menabur benih di tanah. Ya. Tidak ada saudara orang menabur benih di Tegal ini, tidak ada. Menabur benih ya di tanah. Malahan supaya cepat tumbuh, tanahnya itu digemburkan dulu, diairi supaya gembur, supaya cepat tumbuh. Tetapi saudara, adakah manusia di dunia ini yang bisa menumbuhkan biji yang ditanam di tanah itu? Adakah orang bisa menanam biji lalu dia bisa menumbuhkan diri tanpa campur tangan orang lain? Itu dengan tangan orang itu bisa menumbuhkan sampai berbuah. Manusia cuma bisa menabur. Manusia cuma bisa nyirami. Manusia cuma bisa memberi pupuk. Tetapi manusia tidak mampu untuk menumbuhkan, saudara-saudara. Yang menumbuhkan itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, camkanlah, perhatikan ini. Sebab manusia tidak bisa menumbuhkan. Yang menumbuhkan Tuhan. Apalagi kok mengeluarkan buah. Itu semua adalah Tuhan yang menumbuhkan dan memberi buah, itu Tuhan. 。 . 。 。 。 。 。 。 . 「 。 。 」 。 . 」 。 . 」 」 . 」 」 . 」 Ya. 「 」 . 」 」 . 」 Ya. 「 」 . 」 」 . 」 」 . 」 . 」 」 . 」
Jadi manusia tidak bisa menabur. Lantas manusia itu yang menumbuhkan. Manusia menghendaki buah yang baik. Manusia bikin buah yang baik. Daiso. Manusia daiso, saudara. Cuma iso menabur tok. Nah, menabur itu banyak segi yang harus dipikirkan apa artinya menabur, ya. Salah satu yang Tuhan ingin segi yang kita mengerti apa artinya menabur itu ayat yang ke-7, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu di pandangan Allah itu podo mek menabur. Memberi, saudara-saudara. Kata memberi itu, saudara-saudara, dalam arti yang sebenarnya, memberi itu tidak sama dengan membuang. Manusia sering diseliotkan oleh setan. Memberi itu sama dengan membuang. Apa contohnya? Upamanya, saudara, saya ini pakaiannya sudah kuno, sudah sesek, tidak bisa dipakai lagi. Tapi si api, lantas nek ditaruh lemari, ngebok-boki lemari, wis kasih orang lain aja. Itu kan memberi itu bagus, saudara. Memberi itu bagus. Kasih orang lain itu bagus. Tetapi itu podo mbek membuang. Jangan dengan dasar pengertian timbangan ngeboboi lemari sedikit orang. Itu sama dengan membuang. Upamanya saudara memelihara anjing, ya. Anjingnya mempunyai anak 6. Lah saudara pikir 6 itu wah, nanti nek gede-gede repot memberi makan 6, 7 mbek 8 mbek induknya itu wah repot. Pupung sik cilik wae dikekno wong. Itu membuang. Kelihatannya memberi tapi membuang itu sosok. Hati-hati. Kata memberi. Ya, saudara harus hati-hati. Jangan ada lagi memberi itu menyuap. Nah,
Kata menyuap itu sudah tidak asing lagi bagi kita, saudara. Untuk kepentingan kita, supaya ada kemudahan, sudah memberi, menyuap, tidak apa-apa supaya ada kemudahan. Jadi memberi itu artinya menyuap. Saudara-saudara, kita sering dikelabui oleh setan. Maksudnya itu, wah saya memberi. Itu pakaian saya tak beriin orang lain. Itu memberi yang bagus tuh. Saya suka memberi loh, ya anjing-anjing saya ngapi-api tak kayak wong. Tapi kalau dasarnya itu tidak penuh dengan kasih, memberi itu bisa berarti membuang, menyuap. Dan masih banyak lagi. Hati-hati. Ada lagi ya saudara. Ada orang pengemis. Lantas saudara itu memberi. Tapi maksud saudara Ustaz, timbang motor-motor di sini, lek kongkon pergi saja sudahlah, nyata kasih. Itu memberi itu karena saudara merasa risih ada pengemis di situ. Nah, saudara-saudara, dikatakan apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Kalau kamu menabur dengan cara itu, kamu akan menuai. Nah, ayat yang ke-7 ini Tuhan arahkan memberi ini kepada sesuatu di antaranya sesuatu yang baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini salah satu pemberian yang saudara bisa berikan, misalnya ya, banyak ya, banyak saudara bisa memberikan kepada orang dengan penuh kasih, banyak. Saudara bisa memberikan itu persembahan untuk gereja, oh luar biasa. Kalau saudara memberi untuk gereja umpamanya dengan penuh sukacita, bukan karena kepeksa, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya Allah mengasihi orang yang memberi dengan kasih. Jadi saudara ya, sebagai orang-orang yang percaya mbak Tuhan, memberi itu bukan tibangane merusui sudah kasih. Bukan, memberi itu dengan hati kasih. Ini yang sulit.
Sulit, saudara-saudara, apalagi kalau Alkitab bilang, masukkan perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan gereja. Ku tambah sulit lagi, saudara. Siapa yang mau memberikan perpuluhan kepada gereja? Tapi itu perintah, saudara. Itu perintah. Dan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tadi dikatakan, kita ini menabur. Tidak bisa numbuhkan. Ya cuma nabur tok. Iya nek berhasil, nek tidak. Sing menumbuhkan itu Tuhan. Aduh, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Sehingga pemberian kita itu kalau kita berikan dengan betul, dengan kasih, itu biji akan tumbuh dan menjadi buah-buah yang lebat. Saudara coba belajar mengerti. Seringkali kita itu sok-sok kekurangan, sok-sok menderita susah. Ekonominya, apalagi saat-saat seperti sekarang ini, saudara kroso, ya. Tetapi orang yang memberi dengan kasih, orang yang memberi dengan betul, Tuhan dikatakan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan kasih. Moga kiranya ini juga menyentuh hati saudara, sehingga saudara itu jadi anak Tuhan itu penuh kasih Kristus. Amin. Ayo kita berdoa ya saudara. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Parakletos menolong kami untuk memberi dengan sukacita, dengan kasih. Sebab seperti benih yang kami tabur itu bukan kekuatan kami untuk bisa menumbuhkan tanaman itu, tetapi itu adalah Tuhan yang menumbuhkannya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.